Forza Horizon 6 dikonfirmasi akan dirilis pada 19 Mei 2026 untuk Xbox Series, XS, dan PC. Game ini akan tersedia secara serentak di Xbox Series X, X, dan PC melalui Xbox App, Microsoft Store, dan Steam pada jadwal resmi 19 Mei. Sementara versi untuk PlayStation 5 juga dipastikan hadir, namun rilisnya akan terjadi setelah peluncuran awal, memberikan kesempatan bagi para pemain berbagi platform untuk ikut merasakan petualangan balap di sepanjang 2026. Anda menyaksikan TechBiz pemirsa. Forza Horizon 6, bagian ke-6 dari franchise open world racing populer, telah dikonfirmasi akan dirilis pada 19 Mei 2026 mendatang untuk Xbox Series XS dan PC dengan versi PlayStation 5 menyusul kemudian di akhir 2026. Ini menjadi salah satu peluncuran game paling ditunggu musim panas tahun depan. Forza Horizon 6 dikonfirmasi akan dirilis pada 19 Mei 2026 untuk Xbox Series, XS, dan PC. Game ini akan tersedia secara serentak di Xbox Series X, X, dan PC melalui Xbox App, Microsoft Store, dan Steam pada jadwal resmi 19 Mei. Sementara versi untuk PlayStation 5 juga dipastikan hadir, namun rilisnya akan terjadi setelah peluncuran awal, memberikan kesempatan bagi para pemain berbagi platform untuk ikut merasakan petualangan balap di sepanjang 2026. Forza Horizon 6 dibangun di dunia terbuka paling besar dalam seri Horizon. Kali ini berlatar di Jepang, negara yang sangat dinantikan penggemar selama bertahun-tahun dengan pemandangan berkisar dari kota neon Tokyo sampai puncak Gunung Fuji, area pedesaan yang luas. Perubahan musim, sungguhan, dan lingkungan yang beragam menciptakan latar epik untuk balapan serta penjelajahan bebas. Pada peluncuran Forza Horizon 6 akan menampilkan lebih dari 550 mobil nyata untuk dikoleksi, dimodifikasi, dan dibalap. Pemain dapat berpartisipasi dalam balapan, time attack, drift meets, serta mode multiplayer dan car meets sambil menjelajahi dunia terbuka yang kaya budaya otomotif Jepang. Game ini juga hadir dengan fitur seperti mulai sebagai turis, membangun rumah serta garasi yang sepenuhnya dapat dikustomisasi, serta eksplorasi kreatif bersama komunitas. Bagi pelanggan Xbox Game Pass Ultimate, Forza Horizon 6 akan tersedia sejak hari pertama saat rilis 19 Mei. Sementara pemain juga sudah bisa melakukan pre-order di berbagai platform. Secara keseluruhan, Forza Horizon 6 bukan sekedar game balap biasa, hadir dengan settingan unik di Jepang, dunia terbuka besar, ratusan mobil ikonik, serta dukungan penuh komunitas multiplayer dan fitur kustomisasi, menjadikannya salah satu judul racing paling ambisius dan menarik untuk platform Xbox Series dan PC musim 2026. Peluncuran resmi pada 19 Mei 2026 diprediksi akan menyedot jutaan pemain dari seluruh penjuru dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, bagi Anda pecinta audio premium, kini ada penawaran menarik untuk handphone berkualitas tinggi dari Bose. Model legendaris Bose Quiet Comfort 45 headphone. Penawaran ini memberikan kesempatan jarang bagi konsumen untuk mendapatkan headphone kelas atas dengan sistem noise cancelling aktif profesional. Bose Quiet Comfort 45 merupakan headphone over-ear nirkabel dengan teknologi pengurangan kebisikan aktif kelas atas. Pengguna dapat memilih antara quiet mode atau memblokir suara eksternal dan hour mode untuk tetap mendengarkan lingkungan sekitar tanpa melepas headphone. Selain itu, perangkat ini mendukung audio berkualitas tinggi, koneksi Bluetooth yang stabil, serta kontrol perangkat yang intuitif untuk pengalaman mendengarkan yang nyaman sepanjang hari. Headphone ini juga dikenal dengan kenyamanannya untuk pemakai jangka panjang dengan bantalan telinga yang mewah dan desain ringan yang cocok untuk pengguna di perjalanan atau bekerja. Ditambah lagi, Bose QC45 menawarkan waktu putar hingga sekitar 24 jam dengan Anch aktif dan pengisian cepat melalui USB-C sehingga cocok untuk perjalanan internasional, rapat panjang, atau sesi hiburan non-stop. Model ini menjadi salah satu headphone flagship dari Bose sebelum generasi Quiet Comfort Ultra kini hadir dan tetap dicari karena kombinasi ANC kelas dunia. Kenyamanan hebat serta kualitas suara yang jernih meskipun bukan yang terbaru. Keunggulan fitur dan reputasi Bose membuat perangkat ini tetap menjadi pilihan utama bagi pencinta audio premium yang ingin kualitas tinggi tanpa kompromi. Secara keseluruhan, promo besar untuk Bose Quiet Comfort Wireless Headphone ini dengan harga murah menjadi kesempatan menarik bagi konsumen yang ingin mendapatkan headphone ANC kualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dengan kombinasi teknologi peredaman suara yang kuat, kenyamanan maksimal, dan dukungan dari merek audio mapan seperti Bose, perangkat ini layak dipertimbangkan oleh siapapun yang menginginkan pengalaman audio kelas atas. Berbagai sumber IDX Channel. Nvidia menggelontorkan investasi $2 miliar Amerika ke perusahaan infrastruktur AI CoreWeave. Langkah ini bertujuan memperkuat kapasitas pusat data di Amerika Serikat dan menjadikan Nvidia sebagai pemegang saham terbesar kedua di tengah persaingan infrastruktur kecerdasan buatan yang kian ketat.
Nvidia menginvestasikan 2 miliar dolar Amerika di perusahaan infrastruktur AI CoreWeave. Investasi ini menjadikan Nvidia sebagai pemegang saham terbesar kedua CoreWeave seiring perluasan kemitraan untuk meningkatkan kapasitas pusat data di Amerika Serikat. Melansir Reuters, pengumuman investasi pada 26 Januari 2026 mendorong saham CoreWeave naik sekitar 9% dalam perdagangan pre-market. Kinerja saham ini mencerminkan optimisme pasar terhadap prospek bisnis infrastruktur AI. Investasi baru dari Nvidia akan digunakan CoreWeave untuk mempercepat pengadaan lahan dan daya listrik. Perusahaan menargetkan pembangunan lebih dari 5 gigawatt kapasitas pusat data AI hingga tahun 2030. Nvidia berinvestasi dengan harga pembelian 87,20 dolar Amerika per saham. Langkah ini menambahkan sekitar 23 juta saham dan hampir menggandakan kepemilikan Nvidia di CoreWeave menjadi sekitar 6,3% menurut perhitungan Reuters. CoreWeave menegaskan dana investasi tidak digunakan untuk membeli prosesor Nvidia. Dana akan dialokasikan untuk ekspansi pusat data lainnya, riset dan pengembangan, serta penambahan tenaga kerja di tengah lonjakan permintaan layanan AI. Berbagai sumber, IDX Channel. Raksasa apparel olahraga Nike kembali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 775 karyawannya di Amerika Serikat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas serta mempercepat penggunaan teknologi otomatisasi di pusat distribusi. Nike kembali mengumumkan gelombang PHK yang menyasar posisi di pusat distribusi wilayah Tennessee dan Mississippi. Kebijakan ini merupakan upaya CEO Elliot Hill untuk merampingkan operasi agar perusahaan dapat bergerak lebih gesit dan disiplin. Analis menilai langkah ini tidak mengejutkan mengingat Nike tengah menggenjot penggunaan kecerdasan buatan atau AI guna mengatasi kapasitas gudang yang berlebih akibat tren penjualannya melambat. Sejak menjabat pada 2024, Elliot Hill terus melakukan restrukturisasi untuk mengembalikan posisi Nike sebagai merek olahraga nomor 1 dunia. Selain efisiensi tenaga kerja, Nike juga menggelontorkan investasi besar pada lini sepatu dan kembali fokus pada olahraga inti seperti lari dan sepak bola. Hal ini dilakukan setelah Nike kehilangan pangsa pasar dari para pesaingnya dalam beberapa tahun terakhir. Meski telah melakukan serangkaian pemangkasan sejak awal 2024, tantangan besar masih membayangi. Nike melaporkan penurunan margin kotor dalam 2 kuartal berturut-turut akibat lemahnya penjualan di pasar China. Selain masalah finansial, perusahaan juga sempat didera isu kebocoran data internal yang menambah daftar panjang tantangan dalam jalan menuju pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan. Berbagai sumber ada di channel. Perusahaan antariksa milik Jeff Bezos, Blue Origin, bersiap meluncurkan lebih dari 5.400 satelit komunikasi bernama TerraWave. Jaringan ini dirancang untuk menyediakan akses internet global dengan kecepatan transfer data super cepat yang menyasar sektor bisnis hingga pemerintahan. Blue Origin mengumumkan rencana ambisius melalui proyek satelit TerraWave yang akan mulai diluncurkan pada akhir 2027 mendatang. Jaringan ini diklaim mampu mencapai kecepatan unggah dan unduh hingga 6 terabyte per detik, jauh melampaui layanan satelit komersial saat ini. Berbeda dengan Starlink milik Elon Musk yang menyasar individu, TerraWave akan lebih difokuskan pada pusat data, korporasi, serta instansi pemerintah. Meski meluncurkan ribuan satelit, jumlah armada Blue Origin di orbit masih akan di bawah Starlink milik SpaceX yang saat ini mendominasi pasar. Selain Starlink, TerraWave juga akan bersaing dengan proyek satelit Kuiper milik Amazon yang berencana mengorbitkan lebih dari 3.000 satelit. Persaingan antar miliarder ini semakin memanaskan industri internet berbasis satelit orbit rendah. Untuk mendukung misi ini, Blue Origin terus memperkuat infrastruktur teknologinya. Pada November lalu, perusahaan berhasil mendaratkan roket pendorong di platform terapung untuk pertama kalinya menyusul kemampuan yang sebelumnya hanya dimiliki SpaceX. Sebelumnya, Blue Origin juga sukses menarik perhatian publik melalui penerbangan luar angkasa berawak yang melibatkan sejumlah pesohor ternama. Berbagai sumber, IDX Channel.